Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anad Musakib, NIM 35181216. Saya mahasiswa IN Pekalongan, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang simulasi pelayanan konseling kepada anak-anak sekolah menengah pertama dengan tema semangat belajar agar bisa masuk sekolah favorit atau ke jenjang selanjutnya. Anak-anakku tercinta, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pelayanan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya, marilah kita berdoa untuk melaksanakan kegiatan ini. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Bapak akan bertanya di antara kalian, siapa yang sudah pernah melakukan konseling? Oh iya, ternyata banyak di antara kalian yang belum pernah ya. Mungkin juga ada yang sudah mengetahui apa itu konseling kelompok. Oke, jadi konseling kelompok itu adalah proses bantuan oleh konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Contohnya, mungkin dari teman-teman kalian itu ada yang mempunyai masalah, akan menyampaikan masalah tersebut dan dari kalian akan memberikan solusinya, dan nanti seorang konselor akan terlibat dalam proses konseling kelompok untuk juga memberikan solusi dan tanggapan dari masalah klien tersebut. Oke, konseling kelompok itu adalah proses bantuan oleh konselor yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Bapak beri contoh. Jadi dalam konseling kelompok itu nanti anak-anak akan mengungkapkan masalahnya masing-masing, dan setelah kita identifikasi ternyata masalah dari salah satu teman kalian itu terlebih dahulu untuk kita selesaikan, maka nanti Bapak sebagai konselor akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan solusi kepada salah satu teman kita yang permasalahannya nanti diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, paham? Oke, kalau gitu sebelum melakukan kelompok, ini contoh ya, sebelum melakukan konseling kelompok itu nanti teman-teman alangkah baiknya untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama kalian semua. Jadi nanti ketika menyebutkan nama, yang lain harus menjawab hai. Contoh seperti ini, mungkin nama Bapak Anad Musakib. Nah, jawaban dari teman-teman kalian yaitu hai Bapak Anas. Nah, silakan dari teman-teman akan memperkenalkan nama kalian. Setelah perkenalan, biasanya di dalam konseling kelompok itu akan ada namanya ice breaking atau permainan ya, yang nanti akan biasanya dibantu oleh seorang konselor untuk memfokuskan diri kita, apakah kita itu fokus untuk melakukan konseling atau tidak, untuk menyelesaikan masalah kita ya. Setelah selesai permainan atau ice breaking, biasanya seorang konselor itu akan memberikan apa itu konseling kelompok, seperti akses
di dalam konseling kelompok, dan akan melanjutkan seperti ada di dalam konseling kelompok itu ada asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yakni masalah dari teman-teman itu yang dibahas di situ bersifat rahasia, tidak boleh ada yang menceritakan kepada orang lain. Kemudian ada asas kesukarelaan dan asas yang lainnya. Biasanya untuk lebih memantapkan atau lebih meyakinkan itu nanti akan ada perkataan sumpah ya, yang dipimpin oleh konselor, yang isinya itu bersumpah akan menjaga kerahasiaan apapun yang akan diceritakan oleh teman-teman saya di sini, tidak akan saya bahas di luar tempat ini kapanpun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi permasalahan yang ada di sini tetap terjaga kerahasiaannya. Lanjut, biasanya dari setelah melakukan sumpah kan langsung akan menyampaikan masalah dari kalian. Mungkin ada yang nanti ada mempunyai masalah dalam sekolah itu tidak bisa mengontrol keuangan, jadi sifatnya boros ya. Dan ada juga mungkin dari Fikri ya, sering di sekolah itu sering ngantuk, tidak fokus, dan tidak mengerti dalam pembelajaran, gurunya menyampaikan apapun itu tidak mengetahui. Dan ada juga mungkin Rizky, mungkin terlalu orang tuanya itu di Jakarta atau merantau, jadi dalam pembelajaran itu tidak fokus dan selalu teringat kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada juga yang mempunyai permasalahan di dalam keluarga, yaitu ada kecemburuan sosial ataupun yang lainnya. Nah, kemudian untuk melanjutkan ke jenjang karir selanjutnya, mungkin ke SMA maupun SMK, nantinya kan itu kita akan berikan dari permasalahan tersebut kan. Nanti setelah SMP kita akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu SMK atau SMA, dan teman-teman mungkin mempunyai sekolahan yang favorit. Nah, untuk kita mencapai apa yang kita inginkan, itu tujuan kita yang inginkan ke sekolahan yang favorit, kita harus melakukan langkah-langkah yang serius. Mungkin tadi ada yang contoh permasalahan, yaitu ada yang mengantuk, ada yang kurang fokus, ataupun itu kan kalau kita ingin melanjutkan ke sekolahan favorit kan itu tidak bisa untuk mengukur keseriusan kita. Jadi nanti kan ada teman-teman kalian itu memberikan solusi untuk permasalahan itu. Jadi kan nanti konseling itu dari permasalahan teman-teman itu sudah dipaparkan semua, dan teman-teman juga ikut membantu. Mungkin dari Fitri itu mungkin mengasih solusi kepada Rizky itu agar kita tetap teguh, tetap semangat, dan selalu fokus, bisa mengikuti pelajaran, bisa berprestasi ya, berprestasi di dalam sekolahan, nilai-nilai bagus. Jadi kita untuk menyelesaikan atau menggapai sekolahan yang favorit itu, kita bisa ada peluang masuknya. Nah, mungkin dari siapa lagi yang memberikan solusi, mungkin dari siapa itu, oh ya, mungkin dari Mas Fala, kayak teman Fala. Nah, Fala itu memberikan solusi tentang
agar kita itu tetap, ya walaupun kita jauh dari orang tua, kita tetap selalu untuk berprestasi, tetap semangat agar kita tetap menjangkau dengan semisal kita ngantuk, kita mengurangi tidur malam, dan semisal kita tetap mengantuk, kita mencoba cuci muka, izin keluar ke WC untuk cuci muka agar kita tetap bisa mengikuti pelajaran. Kalau itu semua dari teman-teman sudah memberikan solusi, apa tanggapan-tanggapan dari teman-teman untuk teman-teman kalian sendiri ya, kita memberikan solusi, dan nanti konselor akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Biasanya apakah kalian itu suka dalam konseling kelompok ini, apakah kalian merasa senang, merasa bahwa kalian itu terbantu dengan masalah-masalah yang ada. Biasanya dari teman-teman kalian itu kebanyakan sangat terbantu dan sangat suka untuk melakukan konseling kelompok. Setelah selesai semuanya, konselor akan memberikan apakah nantinya akan ada konseling kelompok lagi ke depannya, apakah sudah cukup sampai di sini. Tapi kebanyakan dalam konseling kelompok itu akan ada kelanjutan, dan karena batas waktu yang sedikit dan teman-teman yang lain ada yang belum terselesaikan masalahnya, dan nanti akan berlanjut. Nah, itu salah satu contoh dari konseling kelompok ya teman-teman semua atau adik-adik saya yang Bapak cintai. Mungkin kan nanti konselor itu akan menutup proses konseling kelompok, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu atau menyelesaikan masalah dalam permasalahan di sekolahan SMP ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.